Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Setio, Mapel Konstruksi dan Utilitas Gedung. Sebelum membahas lebih dalam, ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya apa sih belajar keselamatan dan kesehatan kerja? Tujuan utamanya adalah mencegah, mengurangi, melindungi, bahkan memikirkan resiko kecelakaan si pekerja tersebut atau zero accident. Pengertian ketiga itu merupakan hal-hal yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, nyaman secara fisik maupun non-fisik. Unsur penunjang ketiga yang bersifat fisik, jadi yang berhubungan dengan keamanan diri manusia sebagai pekerja. Pertama ada baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu. Sedangkan yang non-fisik seperti buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan atau spanduk, petugas keamanan. Dan semua ini wajib dipenuhi oleh perusahaan. Nah, di lingkungan kerja ada beberapa kategori yang harus diperhatikan. Yang pertama, peraturan kerja jelas, tegas. Ada reward bagi pekerja yang inovatif, ya, yang menguntungkan bagi perusahaannya. Kemudian adanya teguran atau hukuman bagi pekerja yang melanggar. Kemudian ada hubungan baik antar lingkungan sekitar. Lalu tempat kerja yang standar SSLK, syarat-syarat lingkungan kerja. Nah, syarat-syarat SLK atau syarat-syarat lingkungan kerja yang baik itu seperti apa? Pertama, tempat kerja yang steril, bersih dari kotoran, debu, asap rokok, uap gas, getaran mesin dan peralatan bising lainnya. Dan tempat kerja harus aman dari sengatan listrik. Kemudian lampu penerangan yang cukup memadai. Kemudian sirkulasi udara seimbang. Meskipun ruangan tersebut menggunakan AC, tetap harus menyediakan ventilasi udara, jendela, ya, sirkulasi udara. Selanjutnya kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani merupakan kesehatan yang berhubungan dengan fisik seseorang. Kesehatan jasmani meliputi tersedianya menu makanan yang bergizi, perlunya sarana olahraga, kecukupan waktu istirahat, terjaminnya asuransi kesehatan bagi pekerja, tersedianya kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian adanya sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu tersedianya transportasi sebagai bentuk penjagaan keamanan seperti mobil ambulan. Kesehatan jasmani ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat kesehatan, maka semakin besar pula tingkat produktivitas perusahaan. Yang berikutnya kesehatan rohani. Bisa disampaikan melalui himbauan-himbauan kerohanian, penyuluhan kerohanian. Bisa disampaikan melalui ceramah keagamaan pada waktu tertentu. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesehatan spiritual yang baik atau yang tangguh. Nah, ujung-ujungnya apa? Untuk meningkatkan moralitas dan spiritualitas yang baik. Yang berikutnya kesehatan lingkungan. Nah, ini dikategorikan sehat apabila lingkungan tersebut memiliki elemen-elemen penunjang. Apa itu elemen-elemen penunjangnya? Tersedianya peralatan kebersihan, tersedianya tempat sampah, tersedianya tempat
pembuangan WC ya, atau water closet, tersedianya air bersih, udara di tempat kerja yang cukup. Nah, semua itu akan menunjang keselarasan kesehatan si pekerja. Nah, pada akhirnya semua itu akan menunjang kenyamanan, keamanan bagi si pekerja tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke K3 pada aplikasi perangkat lunak. Nah, hal-hal berikut ini yang kalian harus perhatikan. Pertama, gangguan kesehatan akibat pemakaian komputer yang kurang benar. Gangguan pada bagian kepala dan mata. Gangguan akibat posisi badan yang salah. Gangguan pada lengan dan jari-jari tangan. Nah, prosedur yang benar seperti apa? Pada saat bekerja di depan komputer, perhatikan jarak mata ke layar monitor kurang lebih 35-70 cm. Posisi duduk tegak, mata lurus dengan monitor dan posisi duduk benar-benar nyaman. Posisi badan yang benar itu yang seperti apa? Yang pertama, posisi layar monitor sejajar atau di bawah sedikit dari mata. Kemudian posisi keyboard sesuai di depan Anda sejajar dengan sikut. Posisi kepala tegak, dapat melihat lurus, tidak terlalu ke atas ataupun ke bawah. Lalu gunakan kursi yang ada sandarannya. Lalu hindari punggung membungkuk. Kemudian ubahlah posisi duduk sesekali untuk menghindari kelelahan. Kemudian atur keserahan atau ketajaman layar monitor. Kemudian posisi kaki tidak menggantung ya. Tolong yang H itu posisi kaki tidak menggantung. Ya, kemudian cukup waktu dalam rentang waktu 1 jam untuk melihat pemandangan hijau untuk menghindari mata lelah ya. Sesekali kalian istirahat matanya ya supaya tidak lelah. Ya, jadi demikianlah materi K3 yang sangat singkat ini. Semangat anti sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.